judul ini kalau mau ya judi online maupun judi yang non online, kalau mau diberantas itu tinggal tergantung komitmennya saja. Artinya ini sederhana sebenarnya. Sederhana itu tinggal niatnya, nawanya ada nggak. Nah kalau niatnya sendiri tidak ada, atau bahkan dia ikut menikmati keuntungan sampai kapanpun tidak ada selesai. Artinya begini, memberantas judi non online dengan mendatangkan polisi itu sama mudahnya dengan menghilangkan yang online-nya. Iya, hampir sama. Dan tapi kan kalau yang offline itu kan tradisional. Artinya dia benar-benar kayak sel-sel terpisah. Ya kecuali dulu ketika pemerintah zaman Pak Harto dulu kan sempat ada dulu ya yang diorganisir ya meskipun dinamakan itu sumbangan untuk sepak bola. Namanya Porkas, gitu ya. SDSB juga ya kan, Porkas sepak bola SDSB itu. Tapi kan itu artinya diorganisir. Yang sekarang banyak beredar dan itu meresahkan atau merugikan masyarakat itu yang tidak terorganisir. Dan ini banyak banget loh tipenya, mulai dari yang judi tebak-tebakan angka sampai yang judi gledek misalnya, yang ada di pasar-pasar pakai kotak besar terus orang tebak dadu. Nah itu artinya modusnya banyak banget, tapi itu memang bisa diselesaikan dengan mudah karena jelas kelihatan. Beberapa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat dalam melindungi ribuan situs judi online. Aktivitas ini dugaannya tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pejabat tinggi termasuk Menteri. Pakar Informatika Roy Suryo menyebutkan bahwa pegawai-pegawai tersebut memanfaatkan Artificial Intelligence Caller, alat milik Kominfo yang seharusnya mendeteksi dan memblokir situs judi online. Alih-alih memblokir, mereka malah menyalahgunakan alat itu untuk tujuan pribadi. Nah, yang online ini sudah ada bisa diremote dari luar negeri dan rata-rata ini kan dikendalikan dari negara-negara kalau nggak Kamboja, Thailand, Vietnam di sana. Di dalam negeri ini dilindungi oleh tangan-tangan. Nah, kita terus terang aja Bu, Mas. Yang melindungi ini kan pasti orang yang punya kekuasaan. Oh iya. Bukan sekedar dia punya uang. Kekuasaan dalam arti kata kekuasaan yang dia punya otoritas. Termasuk otoritas untuk untuk dia menindak. Tapi ternyata dia oknum yang kemudian melindungi. Mas masalah itu kan tentu kita tidak asing ya, pemirsa Hormati tentu tidak asing dengan istilah konsorsium 303. Kominfo membeli AIS pada tahun 2022 seharga 250 miliar rupiah dan sejumlah pegawai dapat mengakses alat tersebut. Para pegawai yang ada di situ di bawah Dirjen, tapi tidak mungkin Dirjen berani memastikan kalau tidak ada laporan kepada atasannya. Setelah pandemi, AIS bisa beroperasi jarak jauh selama Kominfo menerapkan sistem kerja work from home. Roy menjelaskan, banyak pegawai yang memantau alat tersebut dari luar kantor Kominfo, termasuk dari gedung di Bekasi. Ia menduga pejabat tinggi, baik Direktur Jenderal maupun Menteri mengetahui aktivitas tersebut. Dan itu barusan terjadi pada kantor yang barusan ya tugas kita dulu waktu di Komisi 1, yang kemudian berganti nama. Yang dulunya Kominfo, sekarang jadi Komdiji. Nah, Kominfo itu kan diberi tugas sebenarnya oleh dulu negara tuh punya satu apakah Satgas atau apa dulu yang namanya yang dipimpin oleh Pak Menko Polkam dulu, Pak Hadi Cahyanto, untuk pemberantasan judi online. Nah, itu kan salah satunya kan Menkominfo waktu itu. Dia tugasnya adalah melakukan pencegahan dan negara sudah memberi fasilitas alat namanya ICE machine ya. ICE machine yang itu miliaran, 250 miliar harganya. Itu bisa melakukan proses namanya scroller. Nah, untuk mencari-cari. Nah, repotnya ini Mas, nah ini lucunya repotnya atau kurang ajarnya atau sialnya. Alat ini ternyata bisa diintervensi oleh manusia. Caranya? Jadi, caranya gini, alat ini akan mengeluarkan, ya namanya alat kan pinter tapi juga bodoh. Ya, karena dibuat manusia. Ya iya kan. Artinya dia akan mengeluarkan, ini loh situs-situs yang melakukan judul atau judolan. Ternyata ini tidak langsung bisa dieksekusi gitu aja. Harus diseleksi oleh manusia. Untuk diketahui, Menteri Komdiki sebelumnya adalah Johnny G. Plate dan kemudian Budi Ari menggantikannya. Roy menilai, kasus ini bermula pada tahun 2022 saat Kominfo membeli AIS. Ia menyarankan penyidik untuk menelusuri penggunaan alat ini sejak awal, terutama di kalangan pejabat teknis yang mengawasi AIS. Selektornya ini, orang yang menyeleksi ini, kalau tidak berintegritas, itulah yang terjadi sekarang. Ketemu 5.000, yang 4.000. Yang 4.000 disikat, kelihatannya oke kan? Yang 1.000 di manage. Lu mau aman nggak?
Kalau mau aman 86 dong. Gitu. Nah, udah dari situlah kemudian muncul angka. Yang angkanya terus terang, Mas Rais, kalau kemarin disebut itu ya 8,5 juta lah. Aku nggak percaya. 8,5 juta per rupiah situs. Per situs. Per situs per bulan. Padahal itu kali 1000. Berarti kan sudah ada 8,5 miliar. Iya. Padahal saya nggak percaya kalau 8,5 juta. Itu angkanya sekitar 20 sampai 25 juta sebenarnya. Kalau itu 1000 berarti jumlah angka yang kita bicara 25 miliar. Betul. Per bulan. Per bulan. Ya. 10 bulan saja sudah 250 miliar. Makanya. Padahal ini sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun yang saya tahu. Lo tau video ini gak? Kalian bingung mau main game online? Yuk gabung di karena merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi. Jadi beredar video Denny Cagur yang mempromosikan judi online secara terang-terangan. Ya, Denny Cagur, seorang pelawak yang sekarang udah jadi anggota DPR dari fraksi PDIP, ternyata pernah mempromosikan judi online secara terang-terangan di sosial media. Dan kemarin Denny Cagur udah dipanggil Barreskrim Polri buat dimintain keterangan. Dan menurut Denny, dia mempromosikan judi online pada saat itu katanya karena ketidaktahuan. Ya kalau menurut logika gue nggak mungkin lo sampai nggak tahu kalau itu game judi. Dan gue lansir dari Detik, menurut keterangan Denny Cagur, totalnya itu ada 27 artis yang pada saat itu ikut mempromosikan judi online ini juga. Nah, dari kasus ini sebenarnya kita bisa lihat keseriusan pihak kepolisian buat menghancurkan judi online di Indonesia. Kita lihat kemarin Satbor yang jelas mempromosikan judi aja bisa ditangkap. Nah, kalau ternyata ada artis sama anggota DPR yang juga jelas mempromosikan judi tapi nggak ditangkap, apakah adil? Apakah karena Satbor cuma rakyat biasa jadi bisa ditangkap, sedangkan artis sama anggota DPR yang punya duit sama backingan jadinya kebal hukum? Nah, kita semua pengen tahu, berani nggak tuh pihak kepolisian tangkap artis sama anggota DPR yang promosi judi? Masyarakat meminta aparat penegak hukum mengusut keterlibatan publik figur dalam kasus promosi judi online. Penegak hukum diminta tidak hanya menangkap TikToker Gunawan alias Satbor, warga Sukabumi, Jawa Barat, yang juga mempromosikan judi online. Penegak hukum harus adil, termasuk terhadap publik figur yang terlibat pada aktivitas judi online. Banyak artis, influencer, selebgram yang kemarin diperiksa tapi kasusnya tidak jelas. Penegak hukum harus transparan dalam pengusutan kasus judi online dan menerapkan prinsip berkeadilan. Usut dan tidak juga publik figur yang ikut mempromosikan dan terlibat pada aktivitas judi online. Jangan hanya keras ke masyarakat kecil seperti Satbor. Tindakan Satbor mempromosikan judi online merupakan suatu kesalahan besar. Namun, aparat penegak hukum juga harus adil untuk menindak tegas para publik figur yang terlibat. Prosesnya memang sudah berjalan, semua artis itu ada 27 artis. Waktu itu karena ketidaktahuan, kita semua pun sudah dipanggil ke Barreskrim. Saya sudah datang mengikuti aturannya sebagai warga negara yang baik. Saya datang. Setelah itu prosesnya berjalan dan sekarang semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Jadi termasuk bakal panggilan? Udah, semua udah dipanggil. Itu video itu kapan Bang dibikinnya? Udah lama, udah beberapa bulan. Berapa ya? Udah lama sih semuanya dipanggil satu persatu. Berarti sebelum menjadi anggota dewan ya? Itu setelah jadi anggota dewan atau gimana Bang? lagi perjalanan. Lagi perjalanan, tapi udah ditetapkan atau dilantik gitu Bang Din? Jangan sampai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Masyarakat juga sudah gerak dan berteriak meminta hukum bisa adil bagi semua masyarakat. Kasus promosi judi online yang dilakukan publik figur harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Sebab mereka memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat untuk terjerumus dalam judi online. Modus judi online saat ini, yakni dalam bentuk game online maupun hiburan, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban. Bahkan sekarang mereka semakin pintar dengan menyamarkan sebagai game. Inilah pentingnya sosialisasi dan edukasi terkait judi online. Ada faktor baru dalam politik Indonesia, yaitu suara netizen. Dan bahkan faktor itu menjadi penentu apakah suatu kasus itu bisa dijaga supaya terus dalam kondisi yang tidak diintervensi politik. Jadi kasus itu soal judi online misalnya, netizen menjadi pelambang pertama atau unsur pertama di dalam upaya untuk mendesak penuntasan dari kasus ini. Olok-olok misalnya, ya projo itu artinya pro judi online. Kan itu datang dari kecerdasan sekaligus kecerdikan netizen untuk mendorong kasus ini supaya tidak dipetieskan. Jadi terlihat bahwa Indonesia yang sebetulnya punya harapan bagus tentang penegakan hukum kalau ada situasi yang memungkinkan suara itu diucapkan tanpa perlu dihalangi. Bayangkan misalnya kalau zaman Pak Jokowi itu suara netizen semacam ini udah lama dibully lagi oleh hoaxernya. Sebagai informasi, data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat nilai transaksi judi online mencapai lebih dari 600 triliun rupiah pada kuartal 1 2024.
angka tersebut meningkat 83,5% dari tahun 2023 sebesar 327 triliun rupiah. Judi online juga meningkatkan kemiskinan pada masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36% atau 25,9 juta penduduk. Masalah judi online sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan bangsa. Pemberantasan judi online harus dilakukan dengan maksimal dan penindakan tegas tidak boleh pandang bulu. Apakah judi online juga diblokir? Banyak yang diblokir, tapi ternyata seperti ini sekarang yang terjadi. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap undang-undang ini? Yang diperintah itu pemerintah, yang diwajibkan itu pemerintah. Siapa pemerintah? Ya presiden. Tidak ada pemerintah itu DPR. Pemerintah presiden. Siapa presiden? Pembantunya adalah menteri. Jadi secara hukum yang bertanggung jawab adalah presiden, kemudian menteri yang urusan itu komunikasi, menteri komunikasi untuk take down atau memutus akses, istilah dalam undang-undang itu, memutus akses. Nah ternyata kita tahu bahwa mengenai judi online ini itu kan di belakang sana ada shadow ekonomi yang tidak kelihatan, yang tadi sampai 280 triliun misalnya begitu. Karena memang masyarakat ini banyak yang tergiur dan terbiasa dengan judi dan sebagainya. Sehingga walaupun ada larangan di KUHP, ada larangan di Undang-Undang ITE, ternyata masih ada yang menggunakan itu. Apalagi persoalannya adalah, mohon maaf Bang Karni, saya agak pesimis kalau melihat kondisi yang terjadi sekarang. Pemerintah itu tidak punya kemampuan untuk menjaga negeri ini dari konten-konten yang melanggar perundang-undangan itu. Anda lihat kalau di X itu biasa orang menawarkan pornografi, menawarkan prostitusi, begitu banyak sekarang juga dibuka, bisa itu trending topik sekali tiap malam itu. TikToker Gunawan Sadbor ditangkap polisi dan ditetapkan tersangka karena diduga mempromosikan judi online saat live di TikTok. Dia berjoget patok ayam sambil live TikTok dan mendapat saweran dari penonton. Diduga penyawer adalah akun judi online. Itulah alasan polisi di Sukabumi, Jawa Barat menangkap pria ini pada 31 Oktober 2024 lalu. Ternyata ada 27 artis yang pernah mempromosikan judi online. Salah satunya adalah anggota Komisi 10 DPR RI dari PDIP, Denny Cagur. Bahkan ada 27 artis yang diajak kerjasama dalam promosi judi online tersebut. Di antaranya adalah Denny Cagur, Gilang Dirga, Boy William hingga Arif Muhammad. Namun mereka mengaku tidak tahu menahu ternyata website yang dipromosikan itu adalah situs judi online. Denny mengklarifikasi soal videonya ramai karena diduga promosi judi online lewat akun media sosial Instagram pribadinya. Ia menyatakan video yang tersebar merupakan video lama. Denny pun mengatakan semua artis yang turut mempromosikan judi online itu sudah dipanggil Barreskrim Polri. Ia pun sudah menjelaskan ketidaktahuannya mengenai situs itu ternyata judi online. Negeri ini mohon maaf, ada banyak persoalan yang menyebabkan negara ini tidak, atau katakanlah lemah sekali dalam kedaulatan digital. Negeri kita ini lemah sekali dalam kedaulatan digital. Sampai sekarang, kalau Pak Prabowo sebagai presiden baru, Bu Mutia sebagai menteri baru tidak bisa mengembalikan atau mengumpulkan kedaulatan, maka yang terjadi hanya ya hangat-hangat ayam, yang kena hanya orang-orang kecil, masyarakat yang kecil-kecil, kemudian juga hanya konten-konten yang berasal dari dalam negeri. Misalnya begitu, yang dari luar negeri, entar dulu. Apa itu kedaulatan digital? Kedaulatan digital adalah kemampuan bangsa atau negara ini bahwa server atau data-data tentang warga negara dan transaksi dan aktivitasnya di dunia online itu harus di Indonesia. Bang, jangan dijatuhin. Aduh. Situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini apabila ada terjadi kesalahan? Saya tadi
pagi saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki sampai hari ini. Anggota Komisi DPR melakukan rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital. Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut terkait pemblokiran judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi. Anggota DPR mengkritik kinerja mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi selama menjabat. Pasalnya, baru-baru ini Polri menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital karena diduga melindungi judi online. Saat itu, Budi Ari memimpin kementerian tersebut. Pada akhir tahun 2023, tersangka AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komunikasi Digital, dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang terkait kasus judi online, yang 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Mereka diberikan kewenangan untuk melakukan dan mengecek web-web judi online. Mereka juga diberikan kewenangan untuk memblokir. Namun mereka menyalahgunakan hal tersebut karena mereka sudah kenal dengan satu sama lain. Mereka tidak memblokir dan malah menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Budi Ari juga dia membuat unggahan yang terakhir, dia menulis seperti ini. Pertanyaan buat yang ditangkap dan seluruh pejabat Komdigi, pernahkah ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkominfo, yang artinya adalah dirinya, karena namanya masih Menkominfo kan Budi Ari sebelumnya ya. Apakah ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkominfo untuk tidak men-take down satu situs atau website judol saja? Jadi apakah pernah dia memerintahkan dia untuk men-take down begitu, untuk tidak men-take down satu saja website dari judol? Begitu. Jadi dia mempertanyakan buktinya mana, begitu kan Mas Hersu, sehingga dia terkait dalam kasus memelihara 1000 akun judol atau 1000 website judol yang sekarang ini sedang dalam kasus ini sedang didalami oleh kepolisian. Nah, sekarang kalau kita melihat akun dari Budi Ari ini di Facebook itu sudah lenyap Mas Hersu, tidak bisa. Akunnya masih ada tapi sudah di private begitulah ya. Kita tidak bisa membuka lagi gitu karena memang diserbu habis-habisan ini Mas Hersu. Nah, kemudian seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja. Sementara 1.000 situs judi online sisanya diamankan agar tetap aktif. Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga 8,5 juta per situs judi online yang diamankan. Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup 8,5 miliar rupiah sebagai imbalan memelihara 1.000 situs judi online tersebut. Mereka yang sudah tertangkap
itu viral sekarang, yang ditelanjangi istilahnya begitu, atau dikuliti istilah itu dari netizen ya. Itu salah satunya adalah bernama Denden Imaduddin. Kalau saya lihat ini sosok yang tertangkap di klaster pertama. Jadi ada 11 yang tertangkap, itu 10 kan dari pegawai Komdiji begitu ya. Nah, ini namanya adalah Denden Imaduddin Soleh. Ini pegawai yang terseret kasus judul ini ternyata hidupnya mewah sekali, Mas Hersu. Dan dia paling suka itu segala macam barang dari rumah mode Burberry yang kotak-kotak itu, Mas Hersu. Dan ini ya, dia itu menjabat sebagai ketua tim keamanan informasi Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Luar biasa sekali.